Sebentar lagi Natal nih guys. Yuk ikutin vlog aku hari ini untuk membuat pohon Natal bareng sama suami. Ditonton dan jangan lupa komen dan like dan juga subscribe-nya. Yuk. Nah guys, di sini tuh Natalan lumayan ekstravaganza. Bisa kalian lihat semua dekorasi, ornamen, bola-bola Natal di sini tuh banyak pilihannya. Dan juga memang kalau aku boleh jujur gak banyak pilihan yang menunjukkan Yesus Kristusnya, tapi lebih untuk dekorasi aja. Karena Perancis itu sekarang memang lebih menjadi negara yang sekuler, dalam artian Natal untuk mereka itu ya budaya dan tradisi aja, bukan acara religius lagi gitu. Nah ini aku sama suami, kita memang hunting untuk bola-bola pohon Natal kita. Karena kita selama tinggal di sini, terlebih aku tidak pernah pasang pohon Natal. Kenapa? Bukan karena tidak mau atau malas atau tidak mau merayakan Natal, tapi karena memang apartemen kami yang lama itu sangat kecil dan aku gak suka kalau gara-gara mau banget pohon Natal jadi terlalu sempit rumah itu. Nah dekorasi kita putuskan warnanya itu cuma 2, yaitu merah dan juga putih. Memang begitu banyak pilihan di sini, tapi untuk harga dan stylenya atau gayanya itu hampir sama-sama, jadi gak terlalu kayak Mangga 2 yang semua model ada gitu. Nah ini salah satu toko yang kita visit. Sebenarnya kami itu visit beberapa toko Maxi Bazar ini dan juga ada toko lainnya. Dan aku sendiri juga sudah order beberapa ornamen online. Nah ini stiker-stiker untuk di jendela. Jujur ya, di sini tuh sangat heboh lah kalau untuk perintilannya Natal gitu. Tapi ya balik lagi gitu, Natal di sini terasa kosong kalau aku boleh jujur. Kenapa kosong? Karena ya mereka menikmati itu hanya kayak Valentine gitu. Maksudnya nggak ada artinya, nggak ada fungsinya, nggak ada momen untuk refleksi atau momen untuk bermaaf-maafan atau untuk berusaha menjadi manusia lebih baik, itu nggak ada gitu. Jadi literally budaya di sini itu adalah kita Natal bersama keluarga, makan, tukeran kado, menikmati kebersamaan, sudah begitu aja. Nggak ada momen berdoa, nggak ada momen kayak bersyukur kayak gitu nggak ada. Nah sebenarnya itu yang aku mau lakukan bersama dengan suami, mengganti budayanya dia dengan budaya kita gitu. Ini daerah-daerah perhiasan perlengkapan meja makan. Nanti aku tunjukin ya guys kalau lagi makan sama mertua gitu ya. Memang mereka cukup hebring mengenai urusan meja makan. Nah ini perlampu-lampuan. Lucunya mereka itu banyak yang tidak percaya dengan ketuhanan, tapi kalau urusan Natal luar biasa. Rumahnya tuh bisa heboh sampai banyak lampu-lampunya gitu-gitu. Nanti aku tunjukin kalau nggak salah di bagian dari video ini ada kayak rumah di samping toko ini yang bener-bener hebring. Dalam bahasa Perancis, Selamat Natal itu adalah Joyeux Noël. Nah, bisa kalian lihat bahkan ada kalender seksi. Memang mereka itu cuman mengambil Natal itu hanya kebiasaan dan budaya aja. Jadi nggak something yang sakral gitu loh.
Siapa di sini yang kalau misalnya Natalan itu selalu sama keluarga dan akhirnya maaf-maafan dan spending waktu seharian itu untuk kayak ibadah juga sama keluarga. Jujur aku setiap Natal di sini tuh karena aku nggak pernah pulang untuk Natal sejak aku tinggal di Perancis, hatiku tuh sedikit pedih gitu. Dalam artian ingin sekali untuk pulang bulan Desember, mungkin tahun depan, doain ya guys. Karena kalau sebagai anak perantau, musim-musim liburan, apalagi liburan yang bersama keluarga, hati itu rasanya kretes-kretes gitu. Susah diungkapkan, tapi ya semoga untuk teman-teman yang juga merantau di negeri orang seperti aku, kita sama-sama kuat dan bisa dapat kesempatan next time untuk bersama dengan keluarga kita masing-masing. Ini dia guys rumahnya, lihat tuh hebringnya, buset dah. Kayak orang jualan lampu tau gak? But anyway, ini kita ke toko yang kedua. Kayaknya ini beda hari deh. Karena yang kemarin tuh tokonya udah hampir tutup. Nah sebenarnya jenis dan modelnya hampir sama kalau aku boleh jujur. Cuma di sini lebih banyak Santa Clausnya dan merah putihnya. Dan juga bahkan ada kostum-kostum. Kalau di Indonesia kan maksudnya hiasan Natal tuh kebanyakan sesuatu yang mengenai Tuhan Yesus ya. Kalau di sini itu lebih ke pohon Natal itu lebih ke Santa Claus atau Père Noël dan juga gingerbread atau yang little yang hijau itu si elf atau ya Grinch mungkin beberapa. Ya intinya nothing about nggak ada yang mengenai Yesus lah gitu. Ya guys, balik lagi sebenarnya pohon Natal ini juga sangat membuat hatiku gembira. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu yang mengobati rasa kangen aku sama rumah yaitu Indonesia. Karena mama aku tuh selalu pasang pohon Natal awal Desember, dia jaga sampai akhir Januari. Nah di sini akhirnya kami boleh punya pohon Natal setelah kami pindahan dan rumah kami lumayan ada tempat gitu, ada ruang. Jadi bisa pohon Natal dan apalagi pohon Natalnya dikasih gratis dari mertua. Jujur kalau aku boleh berpendapat aneh gitu dengan begitu banyak manusia yang tidak mempercayai Tuhan atau tidak beragama di Perancis, mereka jauh lebih baik daripada waktu aku di Indonesia. Banyak orang-orang yang justru sangat-sangat fanatik sama agama masing-masing. Jadi kadang-kadang aku berpikir sebenarnya agama itu bagus untuk menjadi perlengkapan atau senjata manusia untuk punya aturan dalam hidup, berperilaku dan juga berinteraksi antara satu sama lain. Tapi balik lagi ke manusianya itu sendiri gitu. Nah di sini memang jujur jarang manusia yang sangat fanatik sama agama, hampir nggak pernah. Bahkan kayak sekeluarganya suamiku itu paling cuman kakeknya aja yang benar-benar militan agamanya. Untuk kayak turunan ke bawah sampai orang tuanya suamiku juga tipe yang tidak percaya dengan Tuhan pola. Jadi hari ini rencananya kita bakalan taruh pohon Natal. Aku tahu mungkin agak telat ya. Kita sekalian mindahin tempat setrikaan dulu karena suami masih kerja di kamar anak. Kita taruh di sini dulu dia. Alah. Jadi rencananya pohon Natalnya itu mau kita taruh di situ. Alah. Ini dia lagi udah. Nah, terus ini tadi kita udah beli bubulnya, bul. Ini bolnya, ada yang pecah. Kita nggak lihat tadi ada yang pecah satu. Ini bubul, malah bubul. Ini iniannya sama ada Christmas. Udah, tadi pokoknya semuanya ini 30 euro. Terus aku ada lagi of course belanjaan yang lain. Aku tunjukin ya. Nah ini dia pohon Natalnya, lumayan gede dan lumayan berat.
Nah ini tuh kata suamiku pohon Natal dari dia zaman masih kecil dan masih awet sampai sekarang karena mertuaku udah beli pohon Natal yang lain. Nah jadi kita cukup bersyukur untuk menghemat uang untuk tidak beli pohon Natal yang baru. Nah ini pohon Natalnya size-nya lumayan seukuran sama aku, berarti sekitar 160 cm atau 170 cm. By the way guys, kalau misalnya kalian ada masukan atau ada pertanyaan atau misalnya nih ada request mau video sesuatu, bisa komen atau bisa DM aku di Instagram dan sosial media aku lainnya ya. Aku sangat happy kalau bisa membantu dan juga bisa menolong kalian gitu. Jujur ini pohon Natalnya agak lain karena kita berdua kayak bingung gitu ini apa ya. Tapi anyway suami aku tuh lumayan jago banget kalau urusan untuk Lego, puzzle atau membangun. Jadi aku bener-bener biarin dia yang kerja deh kalau soal begini-beginian. Dan juga guys sebenarnya tuh aku jujur ya, video aku tuh numpuk. Kemarin tuh aku baru banget balik dari Paris. Nah ini aku belum sempet edit, tapi karena kita memang momen Natal, aku mau mengeluarkan video yang berhubungan dulu gitu. Nanti kalian boleh update kalau misalnya aku sudah ngeluarin video yang ke Paris atau bahkan lanjutan dari video masalah pindahan rumah. Aku harap juga kalian semua di sini yang mungkin masih Natalan di Indonesia sama keluarga, atau mungkin yang tahun ini bakalan liburan bareng keluarga, atau bahkan yang memang merantau seperti aku, Natalan ini kita sama-sama bisa menikmati Natal yang hatinya tenang, yang jiwanya senang dan juga sukacita gitu. Karena balik lagi, menurut aku Natal itu sebenarnya bukan lampu, bukan ornamen, bukan baju baru, tapi bahkan bukan kado, tapi lebih untuk kita menghayati kalau ya juru selamat lahir, jadi ya kita harusnya punya damai sejahtera gitu dalam hati. Even kalian bukan pemeluk agama Kristiani gitu kan, ya seharusnya Natal itu ya momen kebersamaan, momen damai sejahtera gitu. Jadi aku kurang setuju gitu dengan orang terlalu heboh-heboh untuk beli kado, akhirnya jadi berantem. Seharusnya nggak kayak gitu. Nah ini suamiku menemukan solusi bagaimana masangnya. Dia mukanya serius banget ya lagi masang begini ya. Ini pohon Natalnya by the way bukan asli ya, ini pohon Natal plastik ya. Jadi situasinya kalau kalian penasaran, rumah kami itu sekarang sudah layak huni. Kami sudah tinggal di rumah kami yang baru, tapi belum sempurna dalam urusan kayak untuk naruh barangnya di mana, untuk kayak perlebelan-lebelan, untuk ngerapi-rapiinnya, itu sih yang masih belum kelar. Karena kami juga kayak baru banget kemarin nemuin meja makan, kayak di sini tuh harus satu-satu guys, gak bisa di satu toko semuanya dapet gitu. Intinya guys, ini memasang pohon Natal ini cukup sangat excitement untuk aku dan suami, karena ini momen pertama kami punya pohon Natal. Dan bisa kalian lihat di sini itu sistem pohon Natalnya agak lain sama yang biasanya aku punya di rumah mamaku di Indonesia, tapi memang jauh lebih praktis dan lebih stabil gitu. Karena kalau di Indonesia kan kakinya kayak plastik terus kayak langsung nyatu sama pohon. Kalau ini literally harus dibaut gitu, jadi memang lebih keras. Nah ini kita pasang atasnya. Nah ini videonya agak pecah kayak gini karena memang aku mau berusaha untuk mengganti satu levelnya, tapi udahlah ya.
Walah. Oh, it's like you just open a bit of branch so it will Yeah. smooth, Nah, like, ini not- guys Remove bisa it at the dilihat. edge. Yeah, but Nah ini time lapse aku pasang lampunya sendiri karena suami aku bilang dia nggak sabaran orangnya, jadi ya udah deh. Dia juga sekalian lagi kerja sih, pas ini kan masih siang bolong gitu. Nah ini sebenarnya ular-ularan ini aku bingung mau pasang gimana. I'm sure I can have one more. Nah, ini kita pasang perintilan kecil lainnya. Sudah hampir jadi nih guys. Because yeah, the bottom branch is empty. And the one that we just bought, there is the Bisa one kalian that's lihat di gray. luar itu mendung-mendung asoy gitu, dan lantainya tuh basah karena memang dia gerimis-gerimis cantik gitu. Karena I like the color. Tapi jujur ya, ornamennya lebih bagus yang aku beli online daripada yang di toko dan lebih murah. Tapi memang lama datangnya guys, 2 minggu baru datang, jadi sekarang itu udah terlalu telat. China, so I need to put the fucking hanger. Dan kalian harus tahu yang beli di toko itu bola-bolanya nggak diiketin dong, But jadi you just kita need harus to build bikin a ikatannya map. sendiri. Kalau yang beli dari Cina udah nyambung semuanya, udah lengkap Build them gitu. up, ya. If you ask me to build Nah ini furniture, aku it's okay. memutuskan But these untuk little tiny ganti details is very bintang di complicated. atas pohon Natalnya yang ada lampu-lampunya gitu guys, biar agak-agak ceria gitu. Walah, pohon Natalnya, tapi karena aku pendek jadi dia ketarik-tarik ke bawah. Ayo siapa di sini yang belum subscribe dan juga like atau komen atau save video ini? Jangan lupa ya. Ya intinya beginilah ya, kalau menjadi harus jinjit-jinjit karena agak pendek gitu kan. Walah. Kurang lurus sih, tapi ya udahlah, aku sudah menyerah. Ya udahlah ya. Alah. Akhirnya lumayan kelihatan agak ada fungsinya, bentuknya. Aku tuh pengen supaya lurus gitu, tapi karena dia berat dan itu kayak cuman satu daun doang, jadinya agak susah gitu ya. By the way, sharing dong ke aku, kalian gimana, udah pasang pohon Natal belum? Terus pohon Natalnya warna apa nih temanya? Kayak aku kan merah sama putih, kalian warna apa kira-kira? Dan juga rencana kalian apa aja sih untuk Natalan ini? Siapa yang bakalan liburan ke luar negeri? Atau mungkin liburan ke rumah kakek nenek? Boleh komen di bawah ya guys, aku juga pengen tahu mengenai hidup kalian of course. Walah, kayaknya sih udah oke ya guys. Nah kita cepetin lagi. Aku masih berusaha untuk menaruh bola-bola lebih banyak dan juga hiasannya dan juga ngerapin lampu-lampunya. Up, jatuh dia. Oh, where I put this is here. Why not you come? I already prepared it. You just go. Aku juga bilang sama suami, kayaknya Natalan itu memang lebih menjadi Natalan kalau punya anak gitu kan. Jadi jujur aku memang sama suami mau berencana ke arah sana, tapi ya didoain aja ya guys, semoga rezeki kami
bisa datang secepatnya gitu. Karena memang jujur setelah pindahan rumah ini begitu banyak pengeluaran, begitu banyak beban pikiran. Jadi memang kami maunya pelan-pelan gitu kan. Yang penting pas kalau misalnya kami punya anak memang jauh lebih siap dan lebih stabil juga, tapi memang diusahakan of course. Jadi boleh dibantu doa dan juga semoga secepatnya kami punya versi kecil dari kami gitu. Karena memang iya Natalan itu kan lebih rame kalau ada bocil, kalau ada ketawanya anak-anak, terus tuh beliin kado buat mereka, ke gereja sama mereka. Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalian gimana menurut kalian? We can put it closer to the wall, right? Yeah. Nah ini udah hampir selesai untuk pasang bola-bolanya. Yeah, Nana. Can you find anything for put in it? This all of this box don't have any. Dan itu bahkan masih ada satu box tuh yang bola-bola kecilnya. Where are these? Kita buka bolanya biar kita tambahin, kita masukin. Ini tuh suami aku duduk di sofa ya by the way, sekalian ngerekamin. It's also don't have any. Okay, this one's apa? Is it got the strings? There is extra string, but Dan ini adalah bola yang Careful, harus it's mesti open. aku iket-iketin sama pitanya. Oh, it's plastic. Jadi ternyata dia ngejual tapi nggak ada waktu buat masang-masangin pitanya. Kan aneh-aneh aja ya. Udah mahal-mahal loh bola ini dibelinya. Kalau dari online shop udah 1/4 harga, udah dipasang-pasangin, ini nggak dipasangin lagi. Nah ini intinya udah aku pasang-pasangin, jadi sekarang kita tinggal tempel-tempelin aja bolanya. Dan rumah kami itu by the way, kalau kalian kadang-kadang bisa ngeliat bus, karena memang kami di lantai pertama, jadi lantai 1 gitu. Nah itu bisa kelihatan, tapi karena memang kami itu penutup jendela ini memang double, jadi kita selama itu tertutup kita nggak akan dengar suara sama sekali. Kecuali kalau kalian mau duduk-duduk di teras, itu pasti berisik kalau jam-jam lagi macet gitu ya. Intinya pasang pohon Natal ini memang menyembuhkan lukaku yang sudah lama rindu banget Natalan sama keluargaku di Indonesia. Senang-senangnya dan sesukacita-sukacitanya aku bernatalan di sini dengan keluarga suami, bukannya aku kurang suka sama mereka, tidak. Tapi memang aku juga pengen gitu bagian dari diriku yang juga Natalan bareng sama keluargaku di Jakarta di Indonesia. Karena bagaimanapun kadang-kadang aku merasa bersalah gitu. Merasa kayak aku tidak adil, kayak kok aku Natalan terus di sini, nggak pernah di sana, kayak gitu-gitulah. Tapi balik lagi ya, namanya merantau itu memang semuanya itu dua sisi. Ada sisi kalian itu senang punya uang lebih banyak, ada juga sisi yang kalian mengorbankan waktu-waktu kalian dengan keluarga di Indonesia karena kalian tinggal di belahan dunia lain gitu. Apalagi kalau boru sasada kayak aku, kayak anak satu-satunya, itu beda lagi pergumulan dan juga permasalahannya. Walaupun banyak sih yang gak tahu, tapi ya dalam hati aja gitu. Oke guys, akhirnya selesai. Ini hasil akhirnya kalau lampunya dimatiin. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Bagus ya. Komen di bawah kalau kalian juga
punya masukan atau misalnya let me know pohon Natal kalian warna apa nih tahun ini. Oke guys, ikutin terus video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan juga membuat kalian happy, dan juga please have yourself a good Christmas. Peace.